Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat di Indonesia, dengan kita Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas kesiapan panitia kurban, yang dalam hal ini adalah kesiapan lokasi penyembelihan hewan kurban. Bagaimanakah kesiapan-kesiapan tersebut harus kita penuhi dalam rangka menuju pelaksanaan penyembelihan hewan kurbannya ihsan? Saksikan paparan Bang Lubis Kitale selanjutnya. Tema kita pada kesempatan kali ini adalah lokasi penyembelihan hewan kurban yang baik. Tentunya didasarkan pada keserawan atau keihsanan. Sebelum kita membahas masalah lokasi penyembelihan hewan kurban, pertama yang ingin kita paparkan adalah pengertian dari proses penyembelihan itu sendiri. Sembelihan menurut istilah adalah memutus jalan makan, minum, napas, dan urat nadi pada leher hewan dengan alat yang tajam. Tentunya selain gigi, kuku, tulang, dan sesuai dengan syariat Islam. Apakah pengertian kurban itu? Kurban menurut pandangan syariat Islam adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau takarrub dengan menyembelih hewan ternak serta membagikan dagingnya kepada fakir miskin, yang dilaksanakan setelah berakhirnya pelaksanaan sholat Idul Adha hingga berakhirnya hari tasyrik di 10, 11, 12, 13 Dzulhijjah sebagai manifestasi rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta upaya dalam syiar Islam. Itu pemahaman-pemahaman yang berkaitan dengan kurban, kemudian berkaitan dengan sembelihan, dan selanjutnya kita akan masuk pada inti pembahasan kita mengenai lokasi kurban. Apakah lokasi kurban itu? Lokasi kurban itu adalah suatu bangunan atau area tertentu untuk pemotongan hewan kurban oleh masyarakat dengan mempersiapkan daerah kotor dan daerah bersih. Tentu ini hal baru bagi kita. Apakah daerah kotor dan daerah bersih itu? Daerah kotor itu adalah daerah yang tingkat pencemaran biologik, kimiawi, dan fisiknya tinggi. Sementara daerah bersih itu adalah daerah yang tingkat pencemaran biologik, kimiawi, dan fisiknya rendah. Dari tabel berikut, sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 114 Tahun 2014 tentang pemotongan hewan kurban, digambarkan ada dua lokasi utama. Yang pertama adalah daerah kotor, terdiri dari lokasi penampungan hewan kurban dan lokasi penyembelihan atau pemotongan. Dan daerah bersih terdiri dari lokasi pencacahan dan lokasi pengemasan. Dan sebelumnya, penyokong dari daerah kotor daerah bersih ini adalah daerah penerimaan hewan kurban dan daerah distribusi atau pembagian hewan kurban. Hal-hal apa sajakah yang perlu kita perhatikan berkaitan dengan daerah kotor tersebut? Daerah kotor itu terdiri dari area pemingsanan atau perubuhan hewan, area penyembelihan atau pemotongan, dan area pengeluaran darah. Itu yang pertama. Sedangkan yang kedua adalah area penyelesaian proses penyembelihan, pemisahan kepala, keempat kaki, sampai metatarsus dan metakarpus, pengulitan, pengeluaran isi dada, dan pengeluaran isi perut. Kemudian daerah kotor itu juga terdiri atas ruang untuk jeroan hijau, kemudian ruang untuk jeroan merah, ruang untuk kepala dan kaki, ruang untuk kulit, dan ruang untuk pengeluaran atau loading jeroan. Apa pula bagian-bagian dari daerah bersih itu? Daerah bersih itu terdiri dari
area pemeriksaan postmortem setelah proses penyembelihan, kemudian area penimbangan karkas, kemudian area pengeluaran atau loading karkas ataupun daging. Kita akan paparkan satu persatu daerah-daerah tersebut sesuai dengan pemahaman yang Bang Lubis pahami, yaitu yang pertama adalah penerimaan hewan. Area ini terbuat dari bahan yang seharusnya tidak menyakiti atau melukai dan tidak mengakibatkan stres. Kemudian memiliki desain yang sedemikian rupa sehingga tidak ada celah antara sarana penurunan hewan atau rampa dengan kendaraan dan tidak ada penghalang untuk menghalangi hewan turun dengan sudut kemiringan maksimal 30 derajat. Kemudian yang ketiga, memiliki pagar pembatas yang kuat dan lantai yang tidak licin guna menghindari hewan dari terjatuh ataupun terpleset pada saat penurunan. Ini daerah penerimaan hewan. Sementara setelah proses penerimaan akan dilangsungkan kegiatan pengistirahatan, di mana daerah pengistirahatan itu berada di tempat yang tidak mengganggu ketertiban umum, memiliki desain yang terbuat dari bahan yang tidak menyakiti, melukai, dan atau mengakibatkan stres. Kemudian memiliki luas yang sesuai dengan jumlah dan jenis hewan kurban yang ditampung, bersih, kering, dan mampu melindungi hewan kurban dari panas matahari dan dinginnya air hujan. Kemudian memiliki pagar pembatas yang kuat dan dapat mencegah hewan keluar dari kandang. Tersedia pakan dan air bersih yang cukup dan mudah dijangkau, dan memiliki lantai atau alas kandang yang tidak licin serta mudah dibersihkan, serta dilengkapi dengan fasilitas penanganan limbah. Di tempat ini juga sudah saatnya panitia kurban untuk mulai memasang tali pengaman tambahan baik di leher maupun di halter, supaya tali yang ada dari peternak itu bisa kita tambahkan, karena pembiasaan terhadap penggunaan tali leher ini juga nanti akan sangat membantu pada waktu proses perubuhan dan proses penyembelihan. Selanjutnya adalah ruangan penyembelihan. Lantai terbuat dari bahan yang tak kedap air, tidak licin, mudah dibersihkan, dan didesinfeksi. Kemudian tersedia lubang penampungan darah yang nantinya tentu dapat disesuaikan dengan jenis hewan kurban. Lubang penampung darah untuk sapi tentu berbeda dengan lubang penampung darah untuk domba atau kambing. Tersedia penyangga kepala yang terbuat dari besi, balok, kayu, atau bahan lain yang nyaman dan aman serta mudah digunakan. Kemudian tersedia fasilitas pengekang hewan atau restrainer untuk merebahkan hewan sesaat sebelum penyembelihan. Disinilah kita nanti akan menggunakan tali temali atau menggunakan alat. Di sini juga kita menggunakan ring atau patok serta besi pengaman dalam proses untuk perebahan. Kemudian tersedia suplai air bersih dalam jumlah yang cukup untuk mencuci tangan, peralatan, dan membersihkan lantai penyembelihan hewan. Tempat selanjutnya adalah penanganan daging. Tempat ini terpisah dari tempat penyembelihan, tempat penanganan jeroan, dan tempat penanganan limbah, karena ini sudah termasuk daerah bersih. Tempat ini didesain dapat mencegah masuknya serangga atau hewan-hewan yang mengganggu selama proses penanganan daging. Kemudian dinding atau lantai terbuat dari bahan yang tidak mengkontaminasi atau meracuni atau menimbulkan pencemaran terhadap kualitas daging, dan mudah dibersihkan serta dilengkapi dengan peralatan untuk pencacah dan pengemasan daging. Jadi di sini sudah ada proses cacah, sayat, kemas, dan juga upaya-upaya untuk melakukan kegiatan distribusi. Selanjutnya di tempat ini juga tetap harus tersedia fasilitas cuci tangan yang dilengkapi dengan air dan sabun.
Tempat selanjutnya adalah tempat penanganan jeroan. Sebagaimana disebutkan di depan tadi, jeroan terdiri atas jeroan hijau dan jeroan merah. Tempat ini terpisah dari tempat penyembelihan, tempat penanganan daging, dan tempat penanganan limbah. Dan tempat ini didesain untuk dapat mencegah masuknya serangga atau hewan pengganggu, serta memiliki dinding dan lantai yang terbuat dari bahan yang tidak mengontaminasi dan mudah dibersihkan. Kemudian di ruangan ini juga atau di area ini juga dilengkapi dengan peralatan untuk pemeriksaan postmortem setelah proses penyembelihan dan serta pengemasan jeroan. Tempat penanganan jeroan hijau, apa itu usus, kemudian lambung, itu terpisah dengan tempat jeroan merah, hati, jantung, limpa, dan paru, dan memiliki fasilitas cuci tangan yang dilengkapi dengan air bersih dan sabun. Tempat selanjutnya adalah tempat penanganan limbah. Tempat penanganan limbah terpisah dari tempat penanganan daging kurban dan tempat penanganan jeroan. Dan tempat ini terdiri dari penanganan limbah cair serta limbah padat, di mana tempat ini didesain sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan pencemaran lingkungan. Ini yang menjadi poin utama dari tempat penanganan limbah ini. Penanganan limbah cair dapat menggunakan septic tank, tentunya disiapkan tempat khusus atau septic tank yang ada di areal masjid mungkin bisa dimanfaatkan dengan ukuran yang sesuai dengan kapasitas air limbah pemotongan, serta tidak dialirkan langsung ke parit atau ke pembuangan umum, karena nantinya akan dapat menimbulkan pencemaran bau dan pencemaran kimiawi dari limbah penyembelihan tersebut. Jikalau tidak tersedia septic tank permanen, maka kita dapat membuat septic tank temporari atau sementara, tetapi harus dilakukan dengan cepat. Jadi ketika septic tank disiapkan, kemudian limbah dimasukkan ke dalam septic tank, segera ditutup dan ditaburkan dengan kapur supaya proses-proses kimiawinya berjalan dengan baik. Penanganan limbah dapat dilakukan di lokasi tempat pemotongan hewan kurban atau dibawa ke tempat lain atau dimanfaatkan untuk kegiatan tertentu atau dibuang. Penanganan limbah padat dapat dilakukan tanpa menyebabkan penyebaran lingkungan. Jadi penanganan limbah cair dan limbah padat ini diupayakan tidak dilakukan di sungai, karena jika dilakukan di sungai akan menimbulkan dampak lingkungan dan kerusakan lingkungan serta menyebarkan aroma dan bau yang tidak sedap di lingkungan sungai. Jadi kita berharap panitia kurban pada kesempatan kali ini sudah mulai berpikir untuk menyiapkan penanganan limbah permanen dan tidak temporari di sungai, di parit, atau di tempat-tempat terbuka lainnya. Kemudian tempat yang perlu kita siapkan adalah pendistribusian daging kurban, di mana tempat ini harus diupayakan menggunakan bahan-bahan yang ramah lingkungan, artinya plastik untuk daging kurban digunakan tempat yang wadah yang ramah lingkungan seperti besek, daun jati, daun pisang, atau bahan-bahan lain yang memang sangat ramah lingkungan. Kemudian diupayakan untuk menghindarkan kerumunan dengan membagi wilayah atau area kegiatan. Seperti contoh misalnya area pekurban tersendiri dengan area penerima daging kurban, kemudian area tempat tinggal mungkin dari Dusun 1, Dusun 2, Desa A, Desa B kita pisahkan sehingga lebih memudahkan proses koordinasi. Kemudian upaya-upaya ini adalah salah satu langkah dalam menghindari kerumunan orang, apalagi berkaitan dengan wabah COVID-19. Atau kita mengambil pilihan terakhir, sebagaimana peraturan-peraturan yang diatur berkaitan dengan penyembelihan hewan kurban di masa pandemi. Apa itu? Panitia turun tangan langsung ke lapangan dengan mengantarkan daging-daging yang akan diserahkan kepada pekurban maupun dibagikan kepada masyarakat luas, itu langsung ke kediaman mereka, sehingga
kontak fisik yang diharapkan cukup ramai apabila berada di wilayah kerja atau di seputar area masjid itu dapat kita hindari. Jadi itu adalah tempat-tempat, lokasi-lokasi atau area-area yang perlu kita siapkan selama pelaksanaan kegiatan kurban. Tentunya ini menjadi bahan pemikiran bagi panitia kurban ke depan. Mudah-mudahan bisa kita sikapi dan kita tindak lanjuti dalam rangka pelaksanaan kurban yang lebih sehat, pelaksanaan kurban yang aman dari wabah COVID-19. Dan ini adalah sebuah kerja keras. Kita masih punya cukup waktu untuk menyiapkan area-area tersebut dan sembari terus berkoordinasi dengan BKM maupun DKM di masjid atau di musola kita masing-masing. Demikian sahabat Kitali, semoga bermanfaat. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah pemahaman baru bagi kita semua, dan bagi yang telah memahami ini mungkin ini menjadi sebuah ulangan pemahaman. Sekali lagi jangan lupa like, share, subscribe, karena subscribe itu gratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.